kami dari kelompok 1 Prodi Pendidikan Agama Kristen yang beranggotakan Adi Putra Suramana Guru Singa, saya Grace Marieta Siahaan, Rizkia Nathanael Sitepuh, Mardi Tinambunan, dan Revi Agnes Sembir. Kami mendapatkan materi dari kelas 8 SMP semester 1. Nah, dari semester 1 tersebut banyak sekali topik-topik. Kami memilih satu topik yaitu tentang pesawat sederhana. Pengertian pesawat sederhana sendiri yaitu adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Secara umum, alat-alat ini bisa disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan gaya. Sebuah pesawat sederhana menggunakan satu gaya kerja untuk bekerja melawan satu gaya beban. Dengan mengabaikan gaya gesek yang timbul, maka kerja yang dilakukan oleh beban besarnya akan sama dengan kerja yang dilakukan pada beban. Kerja yang timbul adalah hasil gaya jarak. Jumlah kerja yang dibutuhkan untuk mencapai suatu bersifat konstan. Walaupun demikian, jumlah gaya yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini dapat dikurangi dengan menerapkan gaya yang lebih sedikit terhadap jarak yang lebih jauh. Dengan kata lain, peningkatan jarak akan mengurangi gaya yang dibutuhkan. Rasio antara gaya yang diberikan dengan gaya yang dihasilkan disebut keuntungan mekanik. Nah, dari pengertian pesawat sederhana tersebut, kami akan melakukan suatu bahan peraga yaitu mengenai tentang katrol. Nah, katrol yang kami akan buat yaitu adalah katrol tetap. Nah, pengertiannya yaitu katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Pada katrol tetap, gaya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya. Hal ini yang menyebabkan keuntungan mekanis katrol tetap bernilai 1. Katrol tetap biasanya sering kita temukan pada tiang bendera dan sumur timba. Kami akan membuat satu alat peraga, yaitu sumur timba sederhana. Saya akan menunjukkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat sumur timba sederhana tersebut. Yang pertama, kita membutuhkan satu botol mineral bekas. Kemudian kita membutuhkan satu keping CD atau kaset. Setelah itu kita membutuhkan pisau cutter. Kemudian kita membutuhkan 6 stik es dan 2 stik es yang sudah dilubangi. Kemudian kita akan menggunakan 3 tutup botol bekas. 1 tutup botol bekas berukuran besar karena ini akan digunakan sebagai timba dalam alat peraga yang kita buat. Kemudian ini 2 tutup botol bekas yang berukuran lebih kecil dan ini sudah dilubangi. Setelah itu, kita membutuhkan sedikit tali bangunan. Nah, kemudian kita akan menggunakan kedua alat ini untuk mencat botol mineral bekas yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Setelah itu, untuk mencat botol bekas itu kita akan menggunakan cat poster. Saya pilih yang berwarna hijau. Setelah itu, kita akan menggunakan ini semacam pipa paralon. Nah, pipa ini berukuran sekitar 5 cm. Kemudian kita menggunakan 1 tusuk sate. Dan yang terakhir, kita menggunakan lem ataupun perekat. Langkah pertama, kita akan memotong botol mineral bekas ini. Ini adalah botol mineral yang sudah saya potong. Dan ini adalah hasil botol mineral bekas yang sudah dicat. Kemudian kita akan menempelkan botol mineral bekas ini ke keping kaset ini.
kita menggunakan lem. Lalu kita tempel ke sini. Oke, sudah jadi. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melem stik es ini. Dan ini adalah hasil stik es yang sudah kita rekatkan dengan lem. Kemudian kita akan memberi lem di bagian bawah ini, bagian bawah stiknya, agar nanti kita rekatkan pada sisi botol bekas. Dan ya, ini satu lagi. Jadi di kedua sisi botol bekas ini terdapat, nah ini hasilnya. Langkah selanjutnya kita akan menempelkan tutup botol bekas ini ke pipa paralon yang tadi. Kita tempel di kedua sisinya. Setelah itu kita akan memberikan lem di bagian pinggir pipa ini. Lalu kita tempel tutup botol bekasnya. Kita lakukan kembali, merekatkan di sisi berikutnya atau sisi yang lain. Kita tempel lagi ke tutup botol bekasnya. Ya. Dan ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil ketika saya sudah memasukkan pipa ke dalam tusuk sate. Dikarenakan tusuk sate ini terlalu panjang, maka kita akan mematahkan ini. Langkah berikutnya, kita ambil tali bangunan lalu kita potong. Pertama kita potong sekitar sini. Kita ambil lem, kita lem bagian sisi satu sisi pertama, lalu tempelkan. Kemudian sisi yang satunya lagi.
Oke. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian kita akan mengaitkan talinya ke sini. Kemudian kita akan mengikatkan ini ke tali yang ini. Ini adalah hasil setelah kita mengikatkan talinya. Kemudian kita ambil sedikit stik es untuk diikatkan ke tali yang satu lagi. Dan ini adalah hasilnya. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan air ke dalam botol ini. Dan kita akan mencoba menggunakan sumur timba sederhana ini. Lalu kita menumpahkan airnya ke sini. Dalam pelajaran sains kelas 8, ini adalah materi tentang pesawat sederhana yang salah satunya mempelajari tentang katrol. Dan alat peraga sumur timba sederhana yang kami buat ini menggunakan katrol tetap karena posisinya tidak berubah. Nah, masalahnya yaitu di beberapa daerah di Indonesia memang masih banyak yang mengambil air dengan menggunakan kerekan timba dalam sumur. Apalagi pada saat musim kemarau tiba, yang mana pasokan air akan berkurang yang menyebabkan beberapa sumber air mengering. Sehingga mau tidak mau mengambil air dari sumur secara langsung tidak bisa dihindari lagi. Untuk menimba air dalam sumur dibutuhkan tenaga yang besar, sehingga akan cepat lebih lelah saat melakukannya. Namun setelah kita melihat bagaimana cara membuat katrol timba tersebut, hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Karena dengan adanya katrol timba, kita akan dapat terbantu untuk memperlancar penarikan timba air dan membuat beban air lebih ringan saat ditarik. Dengan kerekan timba sumur ini, Anda tidak perlu lagi capek-capek menarik timba air Anda. Cukup pasang alat untuk mengambil air di sumur ini dan pekerjaan Anda akan cepat selesai. Cocok untuk Anda gunakan khususnya saat musim kemarau saat ini, sehingga kebutuhan air akan tetap terpenuhi dan tidak perlu membeli air dengan harga yang cukup mahal saat musim kemarau tiba. Jadi, pandangan Alkitab yang bisa kami bagikan melalui alat peraga sains kami, yaitu katrol sumur timba sederhana. Kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sudah memberikan manusia hikmat yang luar biasa. Amsal 2 ayat 6. Manusia diberikan hikmat oleh Tuhan supaya bisa membuat produk atau inovasi yang membantu pekerjaannya. Dulu manusia, hal tersebut, penemuan tersebut, cara berpikir manusia dalam membuat katrol untuk menyelesaikan masalahnya dalam mengangkut air, membuktikan bahwa Tuhan benar-benar membuat manusia spesial, berbeda dari makhluk ciptaan yang lain. Oleh karena itu, manusia semestinya bersyukur terhadap anugerah tersebut dan semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Sebagai seorang pendidik Kristen, kita juga harus semakin rendah hati dan kita mengarahkan para siswa kita nantinya untuk tetap bersyukur atas anugerah Tuhan dan juga menggunakan hikmat yang dikasih, yang diberikan oleh Tuhan untuk menghasilkan hal yang berguna. Kita juga bisa belajar dari katrol tentang kehidupan. Ketika kita mengangkat air dari sumur, jika kita tidak menggunakan katrol, bukankah bebannya terasa berat? Oleh karena itu, kita juga dalam menghadapi masalah yang berat, sebaiknya menggantungkan diri. Kita serahkan beban kita kepada Tuhan. Memang, walaupun Tuhan tidak secara langsung mempermudah jalan kita, mempermudah masalah kita, tetapi Tuhan akan menyertai kita. Tuhan pasti akan memberikan kita solusi. Sebaiknya kita sebagai manusia harus menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Dan juga melalui katrol
sumur timba yang sederhana ini, kita melihat bahwa manusia benar-benar hebat bisa mengaplikasikan pemikirannya. Manusia bisa merancang pesawat sederhana untuk mempermudah kehidupannya. Demikian. Terima kasih untuk Ibu dosen dan juga kawan-kawan yang sudah menyaksikan video kami. Kami ucapkan terima kasih dan kiranya video kami bermanfaat untuk dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.